Kini dampak bahaya ijazah Jokowi mampir kepada Dian Sandi, kader PSI. Dia bisa jadi tersangka duluan karena unggah ijazah Jokowi dengan maksud membela Jokowi. Seandainya sejak awal Jokowi tunjukkan saja ijazahnya, pasti tak akan gonjang-ganjing begini. Saya pun mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya tidak setuju dengan kalimat bahwa si kambing hitam kan, terus saya akan dikorbankan oleh Pak Suryo. Dan Anda tidak menarik apa? Undang-undang IT itu sebenarnya bukan dipakai untuk bisa menahan orang. Jadi jangan kepingin memenjarakan orang. Pak Jokowi juga beritahu, Pak, jangan targetnya memenjarakan orang. Coba kalau dikatakan undang-undang ITE, mau pasal berapa, 32, 35, mau 28. Menurut saya itu pasal-pasal yang mau dicari-cari ke arah seorang bisa ditahan. Buat apa sih mau nahan orang? Rawan. Kita selamatkan Mas Sandi, selamatkan Pak Roy Suryo, selamatkan institusi Polri kita. Jangan semua ini malah sibuk nyebokin ya, kasus ijazah palsu UGM sudah kena getahnya. Pertama, membangun narasi sudah ditunjukkan kepada pengacara. Apakah masyarakat percaya? Tidak percaya Pak Jokowi. Kedua, membangun narasi ijazah asli melalui sejumlah awak media. Apakah masyarakat percaya Pak Jokowi? Tidak percaya juga. Sekarang mau meminjam otoritas Mabes Polri, mohon maaf, nggak percaya. Karena itu ayo jujur. Jujur tunjukkan saja, janganlah anak bangsa 250 juta ini dipersulit untuk urusan yang remeh-temeh. Benar, urusan ini memang sederhana. Sesederhana, tunjukkan saja ijazahnya, tidak perlu pakai polisi, tidak perlu ngerepotin Bareskrim, tidak perlu ngerepotin Polda, tidak perlu membuat Mas Sandi ketakutan kena pasal 3235, karena kalau pasal 3235 diterapkan, yang kena kader PSI Sandi ini, gitu loh. Ini tuh 117 tahun. Wah, kebangkitan nasional. 117 tahun kebangkitan nasional. Bumi goncang ganjing terjadi sekarang. Karena dulu 117 tahun yang lalu, 20 Mei, Budi Utomo, ya, organisasi yang jaraknya kira-kira hanya 3 kilo dari kita live ini di Stovia, itu justru mempersatukan bangsa Indonesia dengan apa? Dengan kita bersatu melawan penjajah Belanda. Hari ini, nah, ada sebuah tokoh, seorang tokoh. Aduh, dijatuh. Ada seorang tokoh yang justru memainkan narasi yang harusnya seperti tadi. Sampaikan, Petro, harusnya kamu tuh tunjukkan. Bahkan sudah disindir oleh Banteng Ketaton. Le, kowe iki biyen tak angkat kok gorong-gorong. Tunjukkan saja ijazahmu. Ini pun tidak. Jadi, saya hanya mengulangi saja. Kalau saja dari awal Petro ini sudah menunjukkan sertifikatnya, ijazahnya, selesai. Hemat saya Pak, contohlah Pak Kasmujo yang beliau dengan jujur telah mengatakan apa yang beliau ketahui, lihat dan alami sendiri. Dan kalau panjenengan benar-benar ingin menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong orang yang ada di sini, menolong seluruh rakyat Indonesia, gampang Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Proses baru seminggu yang lalu, Jokowi menyerahkan ijazahnya, katanya ijazah asli ke Bareskrim. Tetapi hari ini sudah dikembalikan. Padahal itu barang bukti yang harusnya disita, melekat di dalam berkas selama proses penyelidikan berlangsung sampai di titik akhir. Bahwa misalnya ada suatu kebutuhan kemudian dia meminjam, itu namanya pinjam pakai barang bukti. Oh, harusnya tidak dikembalikan. Nanti ada Pak Arianto ya, minta harusnya tidak dikembalikan karena ini kan baru seminggu. Oke. Jadi Anda melihat janggal itu? Masyarakat curiga, masyarakat curiga bahwa ada hal-hal yang tertutup dan mengarah kepada kasus ini akan terhenti di tengah jalan. Terhenti di tengah jalan, oke. Bisa juga dalam waktu dekat Bareskrim menyatakan penyelidikan dihentikan karena ternyata ini semua clear. Semua clear? Ya, misalnya ijazahnya dinyatakan asli. Mungkin seperti itu? Bisa saja. Jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi kemudian dicek lapor. Belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli. Isu dugaan ijazah palsu atau bukan palsu kan sudah dimonitor oleh negara-negara di dunia. Tapi kalau saya masih aktif, saya akan minta Pak Jokowi, coba Pak serahkan ijazah Bapak. Saya baru sehari men-tweet ini, harus saya pertanggungjawabkan.
Kan begitu. Kalau di sana ada menulis ribuan kalimat apa segala macam mengatakan palsu masih bisa aman. Saya hanya menulis 1 kali saja pada 1 April mengatakan asli, lalu saya jadi masalah. Ini ijazah Pak Jokowi asli dan Anda meyakini bahwa ini adalah ijazah yang asli, bukan ijazah palsu. Ijazah asli. Terlepas dari begini loh. Kita harus bedakan mana foto asli, mana ijazah asli kan. Anak bangsa yang punya intelektual dipermalukan melalui forum ini. Hanya apa? Demi membela masalah ini. Anak bangsa yang hari ini bisa bahu-membahu membangun negeri ini diadu domba hanya gara-gara ijazah yang kekeh. Memang tidak ada kewajiban hukum, tapi ada kewajiban yang lebih tinggi dari itu. Kewajiban moral, kewajiban sebagai bapak bangsa, kewajiban sebagai seorang negarawan, kewajiban untuk melerai anak bangsa. Sudahi perdebatan ini. Tapi kalau itu tidak dilakukan, lalu apakah kami harus percaya pada institusi yang beberapa kali kalau menangani kasus aktivis selalu berujung kriminalisasi? Berapa deret ya kawan-kawan kami mengkritik ujungnya dipidana? Berapa banyak ulama-ulama kiri di era saudara Joko Widodo masuk penjara hanya karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar? Artinya UGM mengubah hal tersebut demi menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Yang jelas UGM mengubah itu setelah ribut-ribut ijazah ini. Setelah Kita bisa tahu kok kapan yang namanya kapan yang namanya skripsinya Pak Jokowi itu diupload tahun berapa? Saya nggak akan buka di sini. Dan kapan kemudian ada seseorang, saya bilang oknum ya, karena dia dari UGM, melakukan perubahan lagi pada tahun 2025. Ada lagi, diubah lagi. Jadi jejak digitalnya kelihatan. Artinya kalau dia tidak ada maksud jahat atau tidak ada mensrea, ya, dia tidak mungkin melakukan itu. Jadi UGM itu melakukan pengubahan itu pada saat ribut-ribut itu pada repository UGM. repositori ya. Repositorinya diubah juga. Itu data resmi UGM lah. Data resmi UGM. Dan dugaannya untuk menyesuaikan dengan ijazah Pak Jokowi. Orang makanya bisa menduga liar. Yang jelas gini, UGM lupa bahwa ketika dia ubah data dirinya Pak Ahmad Sumitro, dia lupa bahasa Inggrisnya belum diubah. Ini Jadi bahasa Inggrisnya masih sama. UGM tolong deh, agak pinter deh. Mas Aiman, ada oknum yang merubah menurut Bang Roy Dari internal UGM. dari internal UGM. Ya, Itu yang memegang data itu makanya jelas gak sih? Makanya UGM, halo, gitu. Tolong deh terima permintaan dari iNews dan kami semua deh. Saya bantu Pak Ade. Enggak, maksudnya saya bertanya kepada Bang Roy sudah memegang linknya dan lain sebagainya. Maksud saya berarti yang mengoperasikan link tersebut kan ada orangnya kan? Ada orangnya. Ada orangnya dan ada zamannya, ada tentu ada tempusnya. Persis. Yang dilakukannya kapan? Itu jelas. Nah, di situ Bang Roy sudah betul-betul bisa melihat itu hari apa, kapan, detik keberapa, itu ada. Ada jejak digitalnya, tapi tidak akan saya omongkan di sini. Itu yakin betul itu, Bang Roy? Ini nggak main-main loh. Kalau ini benar-benar digital forensik kalau ini. Penjelasan terbaru pengacara soal ijazah Jokowi, kader PSI Dian Sandi segera tersangka. Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi Utama sangat mungkin ditetapkan tersangka terkait kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, Jokowi tidak pernah memberikan ijazahnya miliknya kepada siapapun dengan maksud untuk disebarluaskan. Pengesahan Jokowi tidak pernah memberikan ijazah untuk disebarluaskan, disampaikan pengacara Jokowi Yakub Hasibuan di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan, Selasa 20 Mei 2025. Yakub yang merupakan anak Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Otto Hasibuan berada di gedung Bareskrim untuk menemani Jokowi menjalani pemeriksaan penyelidik. Pak Jokowi tidak pernah, statement ini sudah saya berikan juga sebelumnya, dan saya ulangi lagi, tidak pernah memberikan salinan ijazah aslinya kepada siapapun untuk disebarluaskan, kata Yakub. Diketahui Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah Jokowi melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Dian Sandi yang berdasarkan status resmi PSI merupakan ketua DPW PSI NTB mengklaim ijazah Jokowi yang diuploadnya merupakan ijazah asli. Dian selalu dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhannya menyebarkan dokumen milik seseorang tanpa izin pemilik. Dian dilaporkan oleh salah seorang dosen di Universitas Sumatera Utara. Kemarin Dian yang belakangan mengaku mendapatkan foto ijazah Jokowi dari kiriman seorang teman menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dia membantah teman yang dimaksud adalah Ketua Umum PSI yang juga anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep.
Menyikapi proses hukum terhadap Dian, Yakub menghormati kerja-kerja penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Saya rasa secara organik itu adalah salah satu proses-proses yang harus dilalui dalam penyelidikannya. Jadi ya tentunya kita hormati saja. Mari kita ikuti saja mereka. Jika memang penyelidik anggap perlu, ya tentu mereka berhak untuk melakukan itu. Jadi ya kita tunggu saja mungkin, kata Yakub. Yakub juga memastikan tindakan dari Dian yang mengunggah dokumen ijazah tidak atas keseluruhan atas izin dari Jokowi. Tentunya tidak ada izin mengizin. Ya, kalau penyelidik itu kan melakukan semua penyelidikan itu independen, kata Yakub.